Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biha Rabiha dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang materi ontologi pengembangan ilmu. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian ontologi, yang kedua hakikat ilmu pengetahuan, ketiga aliran dan objek ontologi, keempat ruang lingkup ontologi, dan kelima adalah contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ontologi. Ontologi adalah istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ontos dan logos. Ontos memiliki arti segala sesuatu yang memiliki wujud atau berwujud, sementara logos adalah sebuah ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berkaitan erat dengan hakikat hidup. Secara keilmuan, ontologi adalah ilmu atau kajian yang membahas tentang yang ada atau teori tentang hakikat sesuatu yang ada. Pengertian ontologi menurut para ahli. Menurut Aristoteles, ontologi adalah rangkaian pembahasan mengenai hal uang, ada sebagai hal, ada atau hal ada sebagai demikian yang mengalami perubahan dalam sehubung dengan objeknya. Yang kedua yaitu menurut Surya Sumantri, ontologi adalah ilmu pengetahuan mengenai apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengajian terhadap teori yang ada. Hakikat ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu yang dilihat dari segi ontologi. Untuk mendapatkan ilmu itu maka diperlukan terlebih dahulu tafsir atas realitas. Tafsir atas realitas ini membahas mengenai 4 poin, yaitu supernaturalisme, naturalisme, manisme, dan dualisme. Dan di dalam ilmu kita menggunakan dualisme yang melihat realitas itu melalui 2 dimensi. Objek kajian ontologi terbagi menjadi 2, yaitu objek material. Objek material adalah sesuatu yang mungkin ada maksudnya, ada objek yang akan dikaji atau diteliti. Contohnya, objek yang sering dikaji seperti Tuhan, manusia, dan alam. Yang kedua, objek formal. Objek formal adalah mengkaji bagian dari objek material lebih mendalam lagi. Contoh objek yang dikaji seperti siapa yang menciptakan manusia dan apa tujuan diciptakannya manusia. Aliran-aliran ontologi. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran yang berpendapat bahwa hakikat sesuatu yang ada itu hanya satu dan tidak mungkin ada 2. Yang kedua, aliran materialisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikat sesuatu yang ada berasal dari materi, bukan rohani. Aliran ini menolak hal-hal yang tidak kelihatan. Yang ketiga yaitu aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikat sesuatu yang ada bersumber dari ide, yaitu pikiran, bukan dari materi. Semua yang ada di alam ini merupakan bayangan dari dunia ide. Yang keempat, aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikat sesuatu yang ada itu ada 2, yaitu materi dan roh. Yang kelima yaitu aliran pluralisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikat sesuatu yang ada itu banyak, jadi bukan hanya materi dan ruh saja. Yang keenam yaitu aliran agnositisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa hakikat segala sesuatu yang ada tidak nampak. Ruang lingkup ontologi. Secara umum, ruang lingkup ontologi merupakan objek telaah ontologi. Objek telaah ontologi adalah segala sesuatu yang ada, namun tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Sehingga ontologi hadir untuk berusaha mencari inti yang termuat pada objek telaah. Contoh ontologi, misalnya kita memiliki sahabat ketika duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Kemudian kita berpisah dengan sahabat itu dan baru bertemu lagi setelah 5 tahun lamanya.
Secara fisik, sahabat kita berubah, kemungkinan semakin tua, semakin gemuk, atau lainnya. Tetapi ada sesuatu yang tetap ada dalam dirinya. Suatu hal yang tetap membuat kita mengenal dan tahu bahwa ia adalah sahabat kita, bukan orang lain, meskipun secara fisik berubah. Itulah yang disebut ontologi dari sahabat. Sekian penjelasan materi ontologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.